Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Marsha Putra dengan NIM 2201698 dari Program Studi Pendidikan dan Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai gedung C pada Fakultas Pendidikan Teknik Industri menggunakan Revit tahun 2021. Sebelum kalian memulai, kalian buka dulu Revit-nya, lalu ke New. Setelah itu kalian pilih yang struktural. Di sini saya pakai matriks struktural template ya. Setelah terbuka ntar teman-teman bisa langsung mulai. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat terlebih dahulu yaitu grid dan levelnya untuk di gedung C ya. Oke. Nah, setelah kebuka kayak gini, kita sambil lihat ya, bentar. Nah, ini kan gridnya kayak gini ya. Yang ke atas ada yang vertikal ada 6 dan ada yang horizontal sampai R. Kita buat sama dimensinya ya kita buatnya. Nah, setelah udah kayak gini kita ke level 1. Setelah itu level 2-nya hapus saja. Terus ke struktur. Lalu teman-teman ke grid. Nah, kalau udah ke grid kayak gini, lupa bentar ya. Sebelum ke grid, teman-teman ubah dulu unitnya. Jadi satuannya meter. Nah, oke, kalau udah meter, tinggal diokehin aja. Itu ke struktur lagi ke grid. Teman-teman buat yang horizontalnya dulu aja ya. Yang vertikal maksudnya. Nah, setelah itu teman-teman ubah ini jadi A. Nah, sebenarnya teman-teman bisa buat kayak satu-satu, cuman lebih mudah aja dipencet aja ininya. Terus teman-teman pencet copy. Ini kopinya ya tapi. Nah, terus pencet multiple. Terus teman-teman arahin ke sana ke ujung ke kanan yang jauh. Terus di sini kita lihat ya berapa sih ininya. Nah, di sini 360 sampai huruf A. Setelah itu 240 sampai huruf K. Lalu dilanjut lagi 360 sampai huruf R gitu ya. Jadi H sama K-nya. Terus 360 ter salah. Tiga koma enam meter. Terus 3,6 meter karena 360 milimeter ya tadi. Terus 3,6 lagi. 3,6 3,6 sampai huruf H. Nah, setelah itu 2,4 sampai huruf K. 2,4 nah, lalu 3,6 lagi. Salah bentar. Sampai huruf R 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 sampai huruf R ya. I R. Nah, karena udah, sekarang kita buat yang ke arah atasnya. Caranya pencet grid lagi. Terus kita buat yang horizontal. Nah, ini sekarang ganti jadi 1. Teman. Itu kalau udah tinggal kayak tadi lagi aja. Ke atasin. Bentar, kita lihat dulu berapa ya.
ke atas 1,8, 5,1, 2,4, 5,1 sama 1,8 ya. 1,8, 5,1, 2,4, 5,1, 1,8. Nah, kalau udah kayak gini, ini udah selesai ya, teman-teman tinggal dirapiin aja salah satunya, jadi biar lebih deket aja sih. Nah, gitu kurang lebih. Sini juga sama. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal yang atasnya aja dirapihin. Udah. Ini udah sama ya teman-teman. Bentar ya. Nah, ini udah sama kayak yang dicontoh. Nah, kayak gini. Tinggal kita buat dimensinya aja. Ntar kita ganti lagi unitnya. Jadi kan 3,6 meter, 360 cm aja. Oke. Nah, terus kita bikin DIY dim. Nah, kita bikin dari sini ke sini. Ini 360 kan. Terus dari sini ke sini juga. Dari sini langsung aja dipencetin semuanya. Biar lebih cepet juga kan. Tinggal ntar sama ratain aja. Gitu teman-teman. Nah, teman-teman terus ke atas juga sama dibuat kayak gitu aja. Nah, kalau udah kayak gini, ntar semuanya udah terbuat kayak gini, kita tinggal buat levelnya. Cara buat levelnya ke is. Nah, di sini kan ada ya level. Nah, kita naikin dulu ininya ke atas. Nah, kita geser juga levelnya. Kita lihat levelnya ada berapa aja. Terus, nah, elevasinya lantai 1 ke lantai 2 3,85, lantai 2 ke lantai 3,85, lantai 3 ke lantai atap 3,5, begitu ya. Nah, berarti di sini 385 itu kita buat lagi buat ini adalah struktur level buat acak aja, sama yang atasnya juga sama buat acak aja. Nah, kalau udah ini kan tadi 385 ya, berarti tinggal gini aja biar lebih cepat. 385 ditambah 385, setelah itu 770 ditambah 350. Nah, itu boleh teman-teman terubah ini jadi jangan level, misal jadi lantai 1, lantai 1 bisa gitu teman-teman. Oke, bisa aja. Nah, gitu ntar tinggal diubah-ubah aja mungkin begitu teman-teman. Nah, sekarang baru segitu dulu aja. Kita belajar grid dan level. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada masih kesalahan gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Rizky Saputra dengan NIM 2206298 dari program studi pendidikan teknik bangunan. Di sini saya akan menjelaskan gimana caranya buat dimensi di Revit 2021, karena kemarin kan udah grid sama levelnya, sekarang dimensinya. Kita buka dulu gedung C-nya di tengahnya ya, teman-teman. Nah,
Kalau udah terbuka seperti ini, kita ke lantai 1. Ini mah yang udah saya buat ya. Nah, kalau saya tuh. Nah, di sini kan baru ngebikin dim segini ya kemarin. Baru dimensiin 2 sampai 3. Nah, cara bikin dimensi yang baik dan benar tuh seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman kan udah buat nih grid sama level. Setelah itu teman-teman tinggal pakai shortcut DI. Nah, nanti ntar muncul kayak gini. Nah, terus tinggal teman-teman buat aja. Nah, terus pencet di mananya aja tuh. Itu terus bikin lagi satu-satu. Terus ini ke sini. Terus kalau mau lebih cepat kayak gini, teman. Nah, terus eh, tek, nyampe R. Nah, udah kan ini dimensinya udah kebuat yang vertikalnya, sekarang yang horizontal. Tinggal diikutin aja, disamain. Terus biar lebih cepet kayak tadi, langsung aja semuanya. Nah, kalau udah deh. Tinggal di ESC aja sama teman-teman. Udah dimensinya udah terbuat. Mungkin begitu aja videonya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Muhammad Rizky Putra dengan NIM 2206298 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, kali ini di sini saya akan mengajarkan tutorial bagaimana cara membuat kolom struktur pada gedung C di FPTI UPI. Kemarin kan saya udah ngejelasin ya grid level dan dimensinya, gimana cara buatnya. Nah, sekarang teman-teman bisa langsung buka aja ya grid gedung C yang udah teman-teman buat. Di sini saya pakai Revit tahun 2021 ya. Setelah terbuka seperti ini. Nah, ini yang kemarin kita buat ya, grid level dan dimensinya. Sekarang kita buat kolomnya. Sekarang kita buat kolom struktur. Kita lihat dulu ya sininya. Nah, kolom struktur ada dua tipe di gedung C itu ada K1 dan K2. Di tipe 1 tuh yaitu 35 kali 45 cm dan di tipe 2 yaitu 35 kali 35 cm. Nanti bisa dilihat di sininya nih cara penempatan kolomnya. Oke, setelah udah dilihat, balik lagi. Sekarang kita ke struktur. Nah, itu teman-teman pilih yang kolom. Setelah udah dipilih, jangan lupa diganti jadi yang konkret. Terus di edit type. Setelah itu duplicate. Ganti jadi ukuran 350 dikali 450. So, 450 kali 450. Ya, itu tipe pertama ya. Tipe pertama bakal kita simpan di sini sepanjang ini. Tipe pertama yang ini ya, yang merah. Kita simpan di sini, di tengah-tengah, dan di yang atas ya. Nah, kita ganti ininya jadi 35. Ininya 45 udah bener. Diokein aja. Nah, setelah udah terbuat seperti ini, jangan lupa diganti sama teman-teman. Depth-nya jadi high. Terus tingginya sesuaiin sama levelnya. Level 1 ke level 2 tuh 385. Nah, kalau udah, tinggal teman-teman simpan aja di sini. Kayak tadi di foto. Satu, emang agak PR ya teman-teman, satu-satu soalnya. P huruf
Nah, itu yang tengah-tengah antara I dan J 100 cm aja ke atasnya. Dikira-kira aja sama teman-teman ya. 410 berarti 410. Tuh 10. Yang atasnya biar cepet. Caranya gini aja teman-teman. Di copy. Terus pindahin di sini ke atas. Udah. Nah, setelah itu kita buat yang kolom tipe keduanya. Kita ke kolom lagi. Setelah itu pilih lagi yang ini, diedit aja, di duplicate, ganti 350 dikali 350 mm. Ini tinggal diubah jadi 35. Setelah itu oke. Tinggal teman-teman buat aja di yang sesuai sama gambar. Di sini sepanjang ini, tapi di sininya lebihin 100 cm, 100 mm maksudnya. Ini buatin aja berarti ya sesuai ini. Berarti yang bawah full, yang atas dan tengah enggak. Begitu ya teman-teman. ECIR. Oke, tinggal dibuat aja. Ini tinggal dikira-kira 100 cm. Di sini. Sorry teman-teman. Ini dan ini 100 cm. Ini. Udah, tinggal ke yang tengah. Yang tengah A, B, C. Terus E, Q, R. Sini lihat. H, I, J, K. A, I, E. Ini. Ini. Oh, karena ini bentuknya beda-beda di kolomnya, jadi harus satu-satu ya teman-teman. Ini jangan lupa 100 cm, karena di bawahnya udah ada, jadi langsung ke detect-nya. Kalau udah, ini kan udah jadi kolom, kita lihat dari tampang tapak samping kiri. Nah, kayak gini kan teman-teman, tapi ke atasnya belum. Caranya teman-teman tinggal di blok aja, terus jangan lupa di filter, pilihnya yang struktural kolom aja. Nah, itu teman-teman copy, terus paste, align ke level 2 dan level 3. Oke. Nah, kalau udah ke align, nanti jadi kayak gini. Nah, yang ini kan enggak, ini tinggal diganti aja jadi 350. Enter. Nanti bakal sejajar semuanya. Nah, kalau udah kayak gini, ini udah jadi kolom strukturnya tipe 1 dan tipe 2. Nah, ya kan udah jadi. Jadi cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, kita lanjut ya di cara pembuatan balok
induk atau balok struktur. Kan tadi udah kolom strukturnya, sekarang balok induknya atau balok strukturnya. Sebelum ke balok anak ya itu ya. Nah, teman-teman seperti biasa buka dulu Revit-nya dan buka dulu filenya yang tadi. Di sini saya udah buka filenya. Nah, setelah itu teman-teman lihat kan gedung C yang saya, ini ada spesifikasi teknisnya, yaitu balok strukturnya dengan tipenya yaitu 30 kali 50. Nah, teman-teman tinggal pilih ke struktur, terus ke beam. Setelah itu jangan lupa diubah ininya jadi yang konkret, diedit aja. Setelah itu diduplikat, diganti jadi 300 kali 500 mm. Ini ganti aja ini jadi 550. Oke. Setelah udah terbuat, kita lihat lagi spesifikasi teknisnya. Balok induk tuh ada di setiap kolom, kecuali balok anaknya. Jadi kita sambungin semuanya. Oke, kita buat sekarang. Nah, agak PR-nya di sini teman-teman, karena kita harus satu-satu dari kolom ke kolom. Ini balok strukturnya membentang dari setiap kolom ke kolomnya, kolom struktur. Sorry. Setelah itu ke atas. Nah, ke atasnya lebihin 100 cm batas 280, lalu ke kanan, bawah aja. Karena di gedung C baloknya seperti ini ya teman-teman. Jadi saya hanya mengikutin, jadi teman-teman juga ngikutin aja yang ada di spesifikasi teknis. Nah, ini juga sama ya teman-teman, karena di spesifikasi teknisnya saya ini lebih 100 cm, jadi dilebihin. Setelah udah biar lebih cepet ya, kita drag aja bentar atas 100 cm, 100 maksudnya. Nah, ini udah kan membentang ke setiap kolom, tinggal yang kolom tengahnya yang belum. Biar cepet kita drag aja dari sini. Gak usah dipilih sih kolomnya, terus oke.
Setelah kayak gini, tinggal di copy aja. Copy ke kolomnya ya. Tinggal dihapus aja yang di sini karena di sininya nggak ada ya. Biar kita lihat dulu spesifikasi teksnya. Ada, berarti tinggal atas sama yang ke bawahnya. Kita ke balok lagi. Coba pilih yang ini ya. Tinggal kita yang horizontal sedikit lagi. Terus dari sini ke sini. Dari sini ke sini. ABC dan PQR. Nah, kita lihat lagi spesifikasi teknisnya, takutnya salah ya. Benar. Tinggal yang vertikalnya. Jangan berarti. Ini juga sama. Terus yang satu lagi ntar tinggal kita copy aja karena sama bentuknya. Tinggal kita copy aja karena sama bentuknya. Tadi seperti biasa di drag dulu. Terus jangan lupa buat di filter biar kolomnya nggak dipilih. Itu oke. Pilih copy. Setiap kolom. Karena ada itunya jadi nggak sama. Ini dulu. Setelah itu nih. Nah, karena yang ini samanya kayak yang ujung, jadi tinggal kita copy-nya yang ujungnya. Jangan lupa di filter dulu juga, biar kolomnya nggak ke bawah. Nah, di sana udah ada kolomnya ya. Setelah itu di copy lagi. Sini. Ke sini. Biasanya kita buat lagi. Biasanya kita buat lagi ke beam. Karena ini beda bentuk ya. Dan dua lagi juga beda bentuk.
Nah itu ini, bentar kita lihat lagi spesifikasi teknisnya. Nah, dari situ ya ke bawah, dari sini ke sini ke sini ke bawah ini. Satu lagi juga sama di yang J-nya. Nah, setelah udah kayak gini, ini udah selesai ya balok induk atau balok strukturnya sesuai dengan yang ada di spesifikasi teknis. Itu teman-teman. Nah, setelah itu ini kan cuma ada di lantai 1 ya atau di level 1. Kita tinggal pindahin ke lantai 2-nya dan 3-nya. Karena di lantai 4 itu beda lagi ya, teman-teman. Caranya di filter dulu. Pilihnya yang farming aja. Setelah itu teman-teman kopinya yang ini, terus align, terus select level ke level 2 dan 3. Oke. Biasanya ada proses gitu, nggak lama. Tergantung laptopnya masing-masing ya teman-teman. Nah, kalau udah selesai, kita bisa lihat di 3D-nya. Ini udah ada ya balok induknya. Kita ubah biar lebih jelas ya. Nah, ini udah ada balok induk atau balok strukturnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Muhammad Putra dengan NIM 2208698 dari program studi pendidikan teknik bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Sekarang di sini saya akan memberi tutor bagaimana cara membuat balok anak pada gedung C di PTI UPI. Langsung aja ya ke Revit. Nah, di sini saya kan udah buka ya Revitnya. Nah, teman-teman, kalau belum dibuka dulu aja Revitnya, terus buka yang yang teman-teman kalian yang udah buat kayak grid line-nya, dimensi, level, kolom, dan balok induknya. Setelah udah kayak gini, kita ke level 1 aja. Nah, sekarang kita buat balok anaknya. Cara buatnya, kita lihat dulu spesifikasi teknisnya. Nah, di balok anak tuh yaitu menggunakan dimensi 20 kali 40 cm dengan penempatan seperti ini. Ini 100 ke sininya, ini 50. Oke, begitu ya. Ntar tinggal kita buat aja. Oke. Dibuat di lantai 1 dan lantai 3. 1 sampai 3 maksud. Teman-teman sekarang ke struktur, setelah itu ke beam. Lalu habis dari beam, teman-teman pilih yang konkret ini. Benar udah. Setelah itu diedit. Jangan lupa di duplicate. Terus buat yang 200 batik kali 400 mm. Ini yang lupa diubah. Jadi 20 dan salahnya jadi 4. Nah, diokein aja. Nah, sekarang tinggal dibuat aja. Tadi kan saya ini 100 ya kemarin. Nah, terus dibuat aja sampai dari C sampai H, lalu dari K sampai P. Setelah itu atasnya dari B nyampe H, terus dari K nyampe Q. Begitu ya.
kita lagi buat lagi ya. Ya, terus lanjut di sini tinggal buat yang atasnya. Jadi saya bilang 50 ya, dari sini ke bawah 50, dari B nyampe A, terus tarik K nyampe. Mungkin udah nih balok anaknya udah ke bentuknya, tinggal kita pindahin aja ke lantai 2 dan lantai 3. Caranya di drag terus di filter aja. Yang kayak gitu, karena yang di mau kita copy yang balok anak aja ya, bener. Oh ya, kepilih. Terus udah ke ini balok anaknya, tinggal kita copy lalu di online ke lantai 2 dan lantai 3. Ya, kalau udah bikin start aja ya lantai 2 nya. Nah, udah kebentuk kan, kita lihat di 3D nya. Nah, udah begitu. Mungkin cukup sekian cara pembuatan balok anak pada gedung C EPTE UP. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya Muhammad Rizal Putra. Di sini saya akan memberi tutorial bagaimana cara membuat fondasi pada gedung C di EPTE UPI. Mungkin teman-teman tinggal buka aja ya, karena di sini saya udah buka yang udah saya buat sebelumnya. Kita langsung ke level 1 atau lantai 1 ya. Setelah itu teman-teman pilih konstruktor lalu pilih isolate. Karena di sini saya udah buat teman-teman yang nggak tahu cara gimana dapat kesininya, kita lihat dulu spesifikasi teknisnya. Nah, teman-teman lihat dulu nih kalau misalnya si tipe fondasinya itu seperti apa. Nah, kalau di sini kan saya pakai tipe 2 yang 2 biji gini. Nah, kayak gini. Tinggal
di load aja. Setelah itu teman-teman cari di libraries, ke English, lalu ke structural foundation. Nah, di sini teman-teman cari yang tipe 2 begitu. Karena di sini saya udah dan tipenya udah sama dan dimensinya sama, berarti tinggal dibuat ya teman-teman. Nah, sekarang tinggal dibuat aja. Kita simpan di kolom struktur yang tipe 1. Bagian atas dan bawahnya aja berarti ya teman-teman. Ini emang agak PR dan agak ribet karena harus satu-satu biar pas di tengah. Nah, yang bagian bawah ini udah, tinggal yang bagian atas. Nah, ini nggak benar, terus di tengah, benar-benar di tengah ya teman-teman. Pencet aja, nanti muncul di tengah. Setelah udah seperti ini, tinggal di escape aja. Terus kita tinggal lihat di 3D. Udah muncul apa belum? Nah, ini teman-teman. Ini udah muncul ya fondasinya. Nah, mungkin cukup sekian sih dari saya bagaimana caranya membuat fondasi. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Muhammad Rizky Saputra dari program studi pendidikan teknik bangunan. Kali ini saya akan memtutor lah ya caranya membuat plat lantai pada gedung C di EPTUP. Pertama-tama teman-teman buka dulu gedung C-nya yang teman-teman udah buat dari grid, line, level, kolom struktur, balok struktur, dan lain halnya. Setelah udah terbuka, nanti pasti bentuknya akan 3D ya teman-teman. Nah, akan seperti ini. Setelah itu teman-teman pilih yang lantai 1 atau level 1. Setelah itu teman-teman pilih ke reveal hide item karena di sini masih ada fondasinya. Kita hide terlebih dahulu ya. Di drag aja di blok. Setelah itu di filter. Pilih aja yang struktur foundation. Lalu klik kanan di mana aja. Setelah itu di hide elemennya. Kalau udah terhide, kita X. Nah, setelah ini kita pilih ke struktur, pilih blur, lalu teman-teman bisa edit type dan sebagainya di sini ya. Cuman saya akan pakai yang ini, yang generic 300 mm, terus pilih line. Lalu teman-teman buat line-nya membentang sesuai dengan yang ada pada gedung. Benar-benar harus diikutin ya bentuk gedungnya teman-teman. Setelah udah selesai seperti ini, jangan lupa buat di checklist teman-teman. Nah, kalau misalnya benar si platnya, nanti bakal langsung jadi ada attach-nya gitu lah, warna biru. Bentar ya. Nah, kalau udah bener tuh bakal jadi kayak gini teman-teman. Karena ini udah bener ya, bakal jadi kayak gini langsung. Nah, setelah kayak gini, kita kan
harus memerlukan di lantai 2 dan 3 ya. Caranya di copy, lalu di paste, di align ke lantai 2 dan lantai 3. Terus diokekan saja. Tunggu aja ya. Kalau udah, kita tinggal lihat ke lantai 2 apakah udah ada apa belum ya. Nah, sudah ada kan. Nah, di 3D nya kita lihat. Nah, ini udah ada teman-teman buat lantai. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, ya, Maulid Putra. Kali ini saya akan membuat tutor bagaimana cara membuat tangga pada gedung C di EPTIUP. Mungkin teman-teman seperti biasa ya, buka terlebih dahulu file yang teman-teman udah buat. Nah, di sini kan saya udah buka filenya. Lalu kita ke level 1. Nah, setelah itu kita lihat dulu spesifikasi teknisnya. Nah, di sini ada 3 tipe ya, teman-teman. Ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Yang ini hanya ada di lantai 3 ke lantai 4 ya, atau ke lantai atap. Ini kita bakal coba dari tipe yang kedua dulu aja, yang di ujung kiri dan di ujung kanan ya. Caranya kita ke arsitektur, setelah itu ke stair, terus jangan lupa diubah dulu karena bentuknya kayak gitu. Jadi itu adalah yang tipe 2 itu adalah monolith stair. Setelah itu ininya dipilih yang kedua, yang pertama maksudnya. Sorry. Terus kita buat ini teman-teman. Enggak kepencet, sorry. Bentar. Ulang lagi ya teman-teman, ke stair. Lo jangan lupa diubah jadi monolith stair. Lalu udah dipilih itunya. Nah, kayak gini teman-teman. Terus kita geser aja ya. Diokekan dulu saja. Setelah itu kita geser tangganya ke daerah sini. Agar di tengah-tengah ya teman-teman. Nah, mungkin kayak gini ya teman-teman. Terus kita lihat di 3D-nya. Kalau masih belum muncul,
karena di sini nggak ada ya, nggak muncul teman-teman. Caranya di reveal hidden element. Nah, di sini muncul kan teman-teman, dipencet aja di tangganya, lalu di unhide aja kategori. Nyalain lagi. Nah, muncul ya teman-teman tangganya seperti itu teman-teman. Karena udah muncul seperti ini kan, ini harus dibolongin ya. Caranya kita ke level 2, lalu pilih plat lantainya. Setelah itu kita pilih yang lain, kita buat sesuai dengan bentang pada tangganya. Kalau udah, tinggal di checklist aja. Nah, ini langsung jadi bolong ya di lantai 2-nya teman-teman. Kita lihat lagi ya, balik lagi ke 3D. Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang kita tinggal di copy aja ke lantai 2. Lantai 2 saja, lantai 3 enggak. Lantai 2 saja di copy, di align ke lantai 2. Seperti itu. Terus untuk ininya kita copy aja sampai dipencet kontrol, lalu di copy, di align juga ke lantai 2 berarti ya, lantai 2. Lantai 3 berarti. Oke. Setelah itu diokekan saja. Ya, mungkin harus satu-satu ya teman-teman. Nah, tinggal kita buat lagi di lantai atasnya yang bolongnya gitu ya teman-teman. Sekarang lanjut ke tipe yang pertama. Karena ini ntar tinggal dipindahin aja ke yang ujungnya. Sekarang kita buat tipe yang pertama. Ada di jajaran HIJ. Terus kita buat lagi ke stair. Setelah itu jangan lupa diubah juga. Nah, ini udah di monolith ya teman-teman. Terus dibuat aja. Lebarin aja karena itu lebar banget ya teman-teman. Sesuaiin aja sama si tangganya. Sorry. Sama ini juga digeser. Jajarin sama atasnya.
Nah, setelah itu yang tengahnya juga jangan lupa disejajarin sama ininya. Tuh. Nah, ini jangan lupa di ke atasin karena pengen sejajaran. Tuh. Setelah itu ininya jangan lupa di copy karena ada di kiri dan kanan ya teman-teman. Kalau udah diokehin saja. Maaf teman-teman, ininya belum kegeser ya. Mungkin kayak gini ya teman-teman. Kita lihat di 3D-nya. Nah, seperti ini karena ininya mungkin terlalu tinggi ya teman-teman. Karena harusnya di bawah. Jadi tinggal teman-teman atur aja. Mungkin begitu. Caranya pencet. Kalau teman-teman atur, ditarik aja ke bawah. Sambil dilihat-lihat sesuainya segimana ya teman-teman. Terus ininya digeser, jangan lupa. Bentar, ini jangan lupa digeser ke sini. Disejajarin aja. Terus lihat lagi 3D-nya. Teman-teman bolak-balik aja ya cara lihatnya. Terus yang atas juga dicilin aja. Sama gitu ya. Yang ini juga. Ini aja. Sampai nggak kelihatan di lantai atasnya. Seperti itu mungkin teman-teman ya. Kalau misalnya udah di checklist aja. Itu udah jadi jadi tipe yang pertama, tinggal tipe yang ketiga tuh ada di sini. Caranya ke stair, lalu pilih yang industrial assembly. Terus dipilih aja di tengah sini ke atas. Dah, tinggal di checklist aja karena ini cuma satu kan. Kita lihat dari tampak depannya. Nah, mungkin begitu teman-teman cara buatnya. Tuh, teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya bagaimana cara membuat tangga pada gedung C. Mohon maaf bila ada salah atau kekurangan, dan mohon maaf bila banyak yang tidak dimengerti. Di sini juga saya belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.